Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, program studi Desain Komunikasi Visual, kelas 2020A akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional? Jadi, integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah, sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dalam negara. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai integrasi nasional, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Lucky Fernanda, Saul Prayit, M. Sultan Alif, dan saya sendiri Maulidina Ramawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional sendiri dalam bahasa Inggris adalah national integration. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Nah, secara umum, integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Nah, bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Berikut merupakan pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama yaitu Syarifuddin Bahar. Menurut beliau, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Riza Nur Arfani. Menurut beliau, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliati Suroyo. Integrasi nasional menurut beliau adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara berdaulat. Nah, dalam menjalani proses pembentukan suatu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan, atau imagined political community. Masyarakat politik yang dibayangkan adalah yang akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan kebangsaan. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik atau integrasi politik, yaitu penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni pertama, integrasi bangsa, yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, dan dalam suatu wilayah pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima ada integrasi tingkah laku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selain aspek politik, di sini juga ada aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya meliputi hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Sultan Alif.
Saya Muhammad Sultan Alif, NIM 200 2126413, melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi tentang integrasi nasional. Kali ini saya akan membahas tentang faktor pembentuk dan faktor penghambat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau biasa disebut dengan plural society dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat plural di satu sisi menjadi keuntungan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, sehingga sebagai warga negara perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk maupun menghambat integrasi nasional. Yang pertama dari faktor pembentuk adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan oleh faktor sejarah. Lalu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah penggunaan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Selanjutnya dari faktor pembentuk, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Selanjutnya adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Lalu adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Lalu yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adanya faktor pembentuk juga tidak lepas dari yang namanya faktor penghambat dari integrasi nasional. Berikut ini adalah faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi tadi yang plural society itu juga bisa memicu adanya kurangnya penghargaan itu tadi. Selanjutnya, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Selanjutnya, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Dan yang terakhir dari faktor penghambat ini adalah adanya etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa? Etnosentrisme merupakan sikap yang berpangkal pada kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi etnosentrisme ini yang mungkin paling beresiko terjadi ya, dan paling sering karena biasanya menganggap bahwa golongannya atau rasnya atau sukunya itu yang paling baik daripada yang lainnya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan plural society. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Lucky Fernanda. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana perkembangan integrasi nasional dari masa ke masa. Integrasi nasional berkembang mulai dari masa sebelum penjajahan hingga saat ini setelah kita merdeka. Ada 4 fase perkembangan integrasi nasional, yaitu sebelum penjajahan, saat penjajahan, pergerakan nasional, dan masa setelah kemerdekaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sejarah sebelum penjajahan. Integrasi ini masih bersifat kemaharajaan atau berdasarkan sistem kerajaan, terutama kerajaan Majapahit. Integrasi masih menyatukan beberapa kerajaan atau wilayah yang ada. Integrasi ini berstruktur konsentris atau mempunyai sifat pusat atau inti yang sama. Konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan di daerah Pulau Jawa dan Madura, dan diperintah langsung oleh saudara-saudara para kerajaan. Sedangkan konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, di daerah mancanegara atau pasisiran, yang dimana dulunya masih merupakan wilayah kerajaan Majapahit. Nah, konsentris yang terakhir adalah konsentris tanah sabrang, yaitu negara-negara sahabat Majapahit yang menjalin hubungan diplomatik dengan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, atau Adyadapura, atau yang sekarang disebut Thailand. Yang berikutnya adalah saat penjajahan, atau masa penjajahan. Integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20. Dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambetaner atau pegawai dari Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi pada masa ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Jadi di masa ini, Indonesia masih belum mampu untuk mendirikan integrasi mereka sendiri, karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya adalah saat pergerakan nasional. Integrasi pada masa ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru, atau kesadaran kebangsaan yang baru. Integrasi pada masa ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan dirintisnya semangat kebangsaan melalui organisasi pergerakan yang dibentuk oleh rakyat. Salah satu organisasi tersebut adalah Pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dan akhirnya kelahiran Budi Utomo tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, ada juga peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang membuat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatukan diri sebagai satu visi, satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun sayangnya perjuangan menuntut kemerdekaan Indonesia tersebut masih belum berhasil. Fase yang terakhir adalah pasca kemerdekaan. Di masa ini, perkembangan integrasi nasional tidak lagi dilandasi oleh bebasnya rakyat dari integrasi kolonial. Namun integrasi ini lebih mengutamakan pembentukan kesatuan rakyat sebagai bangsa Indonesia dan mempertahankan integrasi yang sudah ada. Dengan mulai tumbuhnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara, rakyat mulai menunjukkan sikap mereka terhadap perkembangan integrasi ini dan betapa pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Di dalam pasca kemerdekaan ini masih ada beberapa fase yang membagi era di mana perkembangan integrasi nasional terjadi. Di antaranya adalah masa perintis, yaitu berlangsung pada saat awal sekali pasca kemerdekaan ini ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh organisasi Budi Utomo. Kemudian ada masa pendegas yang ditandai oleh peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian ada masa percobaan di mana Indonesia masih mencoba untuk mendapatkan kemerdekaannya di antara sisa-sisa penjajahan Belanda yang masih ada. Dan yang terakhir adalah masa pendobrak, di mana Indonesia sudah berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda dan meningkatkan rasa nasionalisme antar bangsa, ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu tadi adalah perkembangan sejarah dari integrasi nasional yang berlangsung hingga sekarang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Saul Pradunio Simatupang akan melanjutkan pembahasan tentang integrasi nasional. Di sini integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Keberagaman masyarakat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi integrasi. Menurut pernyataan Sunyoto Usman, ada beberapa faktor yang mendukung integrasi di antara masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, masyarakat memiliki satu pemahaman dan menyetujui nilai dasar dan norma yang berlaku dengan musyawarah atau rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang akan cenderung lebih mudah untuk bersatu dan bersifat lebih loyal. Yang ketiga, masyarakat yang bersifat ketergantungan terhadap yang lain akan membentuk solidaritas dan akan terjadi hubungan timbal balik yang baik dengan sesama. Selanjutnya adalah integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Kemajemukan budaya di Indonesia sangat besar.
Hal tersebut membuat pengembangan integrasi melambat. Tidak seperti yang lain, faktor kemajemukan budaya akan terus ada seiring dengan berkembangnya zaman. Dari budaya antar suku yang bertentangan dengan suku lain, budaya daerah yang tidak bisa diterima di daerah lain, atau budaya bangsa yang mulai hilang karena pengaruh dari budaya asing. Selain itu, pemerintah juga mengambil peran dalam mempertahankan integrasi nasional pada aspek ini. Banyak kasus di mana integrasi sosial terancam di suatu daerah yang minor, yaitu daerah yang belum terjamah karena ketidakmerataan pembangunan yang akhirnya memicu kekerasan atau unjuk rasa yang mengancam integrasi nasional. Lalu selanjutnya integrasi nasional dan tanggung jawab masa depan. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan integrasi nasional. Dari ancaman-ancaman yang datang dari diri sendiri, ada beberapa faktor dasar yang harus diperbaiki untuk menuju tujuan negara dengan mempertahankan integrasi nasional. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, kependudukan. Pemerataan dan kesejahteraan penduduk yang akan membantu dalam berjalannya kegiatan lingkungan masyarakat yang bermanfaat satu sama lain. Dengan begitu, maka akan timbul perdamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kemapanan budaya daerah atau suku. Dalam kehidupan bermasyarakat, di mana semua orang memiliki latar budaya yang berbeda, baik suku maupun agama, maka patut terwujudnya sikap toleransi antar sesama. Dengan begitu, maka akan terhindar dari konflik yang akan mengancam integrasi nasional. Yang terakhir, pemerataan sosial dan ekonomi. Pemerataan sosial dan ekonomi akan membantu mewujudkan integrasi nasional karena akan memberikan masyarakat sifat saling membutuhkan antara kelompok satu dengan yang lain. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami pada pagi kali ini. Jika kami ada salah kata, tutur, dan bahasa, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.